Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman. Hari ini kita berjumpa lagi di Sentra Sosial Budaya dengan tema manusia dan subtema organ tubuh dalam atau pencernaan. Nah, teman-teman, ada yang tahu pengertian organ tubuh dalam manusia? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya mengenai pengertian organ tubuh dalam manusia, yaitu kumpulan jaringan yang memiliki peran khusus dan masing-masing memiliki tugasnya sendiri yang saling berkaitan satu sama lain ya. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa contoh organ tubuh dalam manusia itu terdapat, yang pertama terdapat otak, kemudian liver atau hati, kemudian jantung, ginjal, paru-paru. Nah, tidak hanya itu saja ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita akan beranjak ke pengertian alat gerak manusia. Nah, teman-teman ada yang tahu pengertian alat gerak manusia? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, kita bergerak dengan cara berjalan. Nah, ini adalah pengertian alat gerak manusia ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan beranjak ke pengertian sistem pencernaan. Nah, teman-teman ada yang tahu pengertian sistem pencernaan? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Sistem pencernaan yaitu bahwa sistem berfungsi untuk proses mencerna makanan. Nah, ini adalah sistem pencernaan ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa lihat fungsi dari tangan manusia. Yang pertama, bagian tubuh ini dirancang untuk menggenggam, kemudian memiliki gerak motorik kasar dan motorik halus ya, dan masih banyak lainnya fungsi dari tangan manusia. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan beranjak ke pengertian motorik. Nah, teman-teman ada yang tahu pengertian motorik itu apa? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya mengenai pengertian motorik. Motorik sendiri adalah proses perkembangan gerak pada anak. Gerakan tersebut didasari oleh kematangan fisik dan saraf pada anak. Biasanya yang berkembang pertama kali adalah kemampuan motorik kasar, baru motorik halus. Nah, ini adalah pengertian motorik ya teman-teman. Perkembangan motorik sendiri itu dibagi menjadi dua macam. Nah, teman-teman ada yang tahu perkembangan motorik apa saja? Ya, yang pertama perkembangan motorik kasar. Kemudian yang kedua, perkembangan motorik halus. Nah, ini ya teman-teman, perkembangan motorik yang terdapat dua macam. Kemudian kita akan beranjak ke kegiatan motorik kasar. Ada apa saja ya kegiatan motorik kasar?
Ya, kita bisa lihat seperti merangkak, berjalan, melompat, berlari, dan masih banyak lainnya ya mengenai kegiatan motorik kasar. Nah, berikutnya Ibu akan menyampaikan kegiatan motorik halus. Nah, teman-teman ada yang tahu apa saja kegiatan motorik halus? Ya, kita bisa lihat ya, seperti menggambar, menulis, menggunting, dan masih banyak lainnya kegiatan motorik halus ya. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke pengertian budaya. Teman-teman ada yang tahu pengertian budaya itu apa? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya mengenai pengertian budaya. Pengertian budaya yaitu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan turun-temurun untuk generasi ke generasi. Nah, kita bisa lihat ya contoh keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Nah, teman-teman, tidak hanya itu saja ya. Kita akan beranjak ke beragam kebudayaan khas setiap budaya di Indonesia. Bangsa Indonesia sendiri disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa yang berbeda-beda. Nah, kali ini Ibu juga akan menyampaikan bahwa di Indonesia sendiri memiliki agama-agama. Nah, salah satu contohnya adalah agama Islam. Nah, kita bisa lihat ya, agama Islam sendiri itu nama kitab sucinya adalah Al-Quran. Pastinya teman-teman sudah tahu ya. Kemudian tempat ibadahnya di masjid. Dan kemudian hari besar keagamaan Islam itu ada Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, kemudian Tahun Baru Hijrah dan Isra Mi'raj. Nah, kemudian terdapat agama Kristen Protestan. Nah, tidak hanya itu saja ya teman-teman. Keragaman agama-agama di Indonesia ada agama Katolik, agama Hindu, dan masih banyak lainnya ya, yaitu agama Buddha, dan yang terakhir agama Konghucu. Nah, ini adalah agama-agama yang masuk ke Indonesia. Nah, kemudian teman-teman, kita akan beranjak ke beragam kebudayaan khas setiap budaya di Indonesia. Ada apa saja ya? Ya, yang pertama terdapat rumah adat. Kemudian pakaian adat. Kemudian lagu daerah. Dan yang terakhir adalah tarian adat. Nah, ini adalah beragam kebudayaan khas di Indonesia. Nah, teman-teman, jadinya teman-teman sudah tahu ya bahwa banyak sekali beragam kebudayaan di Indonesia. Nah, kita akan beranjak ke contoh keragaman budaya di Indonesia. Ada apa saja ya contoh keragaman budaya di Indonesia? Ya, ada Kalimantan Timur. Kalimantan Timur sendiri itu rumahnya bernama Rumah Lamin. Kemudian ada pakaian adat, kemudian tari gong, kemudian senjatanya sendiri itu bernama mandau. Tidak hanya itu saja ya teman-teman, bahwa contoh keragaman budaya di Indonesia
itu juga ada Nusa Tenggara Timur. Kemudian keragaman budaya di Indonesia itu juga ada Jawa Timur. Kemudian terdapat Papua. Nah, dan masih banyak lainnya ya mengenai contoh keragaman budaya di Indonesia. Ada Sulawesi Selatan, kemudian DKI Jakarta. Nah, kita bisa lihat ya dari rumah, pakaian, tarian, dan senjatanya ya teman-teman mengenai contoh keragaman budaya di Indonesia. Nah, berikutnya teman-teman, contoh bahasa daerah yang terdapat di Pulau Indonesia. Siapa yang tahu? Ya, pastinya teman-teman sudah tahu ya bahwa bahasa daerah yang terdapat di Pulau Indonesia itu ada Sumatera, kemudian Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Masya Allah ya, ini adalah contoh bahasa daerah yang terdapat di Pulau Indonesia ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan beranjak keragaman budaya di Indonesia. Ada apa saja ya keragaman budaya Indonesia? Ya, terdapat batik, kemudian terdapat wayang, dan berikutnya yaitu keragaman budaya di Indonesia terdapat reong dan angklung, dan masih banyak lainnya ya teman-teman mengenai keragaman budaya di Indonesia. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, kita akan beranjak ke tradisi unik di Indonesia. Nah, ada apa saja teman-teman? Iya benar, ada ondel-ondel. Ondel-ondel sendiri itu terdapat di Jakarta. Kemudian karapan sapi, Pulau Madura. Kemudian adu kerbau di Toraja. Dan masih banyak lainnya ya mengenai tradisi unik di Indonesia ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya dari keunikan tradisi di Indonesia. Masya Allah ya. Nah, setelah teman-teman mengetahui tradisi unik di dunia, tradisi unik di Indonesia, kali ini Ibu juga akan menyampaikan tradisi unik di dunia. Ada apa saja ya? Ya, yang pertama, memanjangkan leher. Nah, ini suku Karen. Ini tempatnya di Thailand. Kemudian yang kedua, gigi runcing. Ini suku Mentawi. Suku Mentawi sendiri itu terdapat di Kalimantan dan Indonesia ya. Kemudian yang ketiga, menutup hidung. Nah, ini adalah suku Apatani. Terdapat di negara India ya, teman-teman. Dan masih banyak lainnya ya mengenai tradisi unik di dunia. Nah, kita bisa lihat di sini ya, banyak sekali tradisi-tradisi unik di dunia. Oke, teman-teman. Semoga apa yang Ibu Aina sampaikan mengenai materi hari ini teman-teman dapat mengerti. Baik, Ibu akan menjelaskan tugas hari ini ya. Yang pertama, teman-teman membuat gigi manusia. Kemudian, tuliskan 6 agama di Indonesia. Dan yang terakhir, tuliskan 5 contoh keragaman budaya di Indonesia.
Baik teman-teman, terima kasih. Semoga apa yang Ibu Aina sampaikan teman-teman dapat memahami dan mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.